Shalom Bapak Ibu Saudara. Warta gereja bukan hanya sekedar warta, tapi warta dari kerajaan surga. Kalau Anda tidak membacanya, Anda rugi. Saya datang langsung saya membaca, karena saya tahu pasti Tuhan memberkati saya. Di sini lebih dari yang diharapkan. Judul permulaan. Dan setelah Anda baca, Anda mengerti. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya kemauan untuk lebih punya harapan. Dan Anda bisa menerima harapan yang lebih kalau Anda memberi pengharapan bagi yang lain. Anda baca, ini sangat bagus. Sehingga Anda mengerti bahwa hidup Anda berguna, Anda berarti, dan Anda berarti bagi orang lain. Anda sungguh berarti bagi orang lain. Karena Bapa memberikan arti kepada Anda di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau enggak, Bapa di surga enggak memberikan penebusan. Bodoh amat sih. Hidup kayak binatang. Tidak perlu penebusan. Anda renungkan hal ini pada waktu Anda lahir baru, kemudian Anda mengerti bahwa Anda adalah anak-anak kepunyaan Bapa sendiri yang diperoleh oleh penebusan, diadopsi oleh karena kasih anugerah, dibeli dengan harga yang mahal, tidak ada kekuatan lain dan tidak ada harga yang bisa menandingi dari harga pembelian Yesus Kristus Tuhan kepada Anda dan saya. Supaya Anda menjadi anak-anak kerajaan kemuliaan Bapa surgawi, Bapa kebenaran. Dan setelah Anda memiliki KTP kerajaan surga, Anda tetap ada di bumi ini yang diobrak-abrik oleh iblis. Gimana dong Bapak kita? Katanya dia baik. Kok nggak langsung diangkat ke surga aja biar enak? Bapak maunya, dulu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan surgawi di Taman Eden hilang, diangkat. Benar kan? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kemudian manusia ditempatkan di bumi yang diobrak-abrik dan dikendalikan oleh iblis. Sekarang Anda mengerti bahwa Anda tetap ada di bumi yang masih diobrak-abrik oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan kuasa kebangkitannya itu yang diberikan kepada Anda dan saya, kematiannya menebus dosa Anda dan saya. Kuasa itulah, kuasa kebangkitan itulah yang harus Anda mengerti. Anda bisa melihat kemuliaan kuasa kebangkitan. Kemudian Anda memiliki pengharapan yang lebih. Dan Anda maju dalam pengharapan demi pengharapan untuk melakukan perkara-perkara besar. Ternyata Anda dan saya memiliki mandat dari kerajaan surga dengan KTP kerajaan surga. Anda datang ke bumi kemudian Anda memiliki KTP DKI misalnya. Tapi sesungguh-sungguhnya Anda memiliki mandat dengan kehidupan dengan jubah dari surgawi. Anda tidak memakai tanda-tanda atribut polisi atau atribut apa dan apa, tidak. Tetapi Anda memakai jubah kerajaan surgawi sebagai pangeran-pangeran kerajaan surga. Dan Anda harus memenangkan setiap perbuatan iblis yang menggocok Anda, menggocok keluarga Anda. Permulaannya seperti itu, karena engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ini adalah tema yang kedua. Great Commission. Bisa ngerti Anda? Anda menjadi saksi-saksi di bumi, menjadi saksinya Yesus, saksi kerajaan kemuliaan Bapa Yahweh yang mulia, Bapa surgawi, Bapa kebenaran. Anda adalah anak-anak yang diurapi. Benar? Sehingga apapun yang dikerjakan iblis kepada Anda harus memenangkan. Karena Anda sudah yakin, punya otoritas, punya cap meter Roh Kudus, bahwa Anda adalah umat pemenang. Tidak mungkin kalah. Penyakit Anda harus kalahkan.
Kemiskinan Anda harus kalahkan. Kesusahan Anda harus kalahkan. Kecelakaan Anda harus kalahkan. Dan semua yang terjadi di bumi ini, apalagi di Indonesia kalau lihat tayangan televisi begitu kan, bukan kabar baik dari surga yang ditayangkan, tapi kabar buruk dari neraka yang ditayangkan. Benar? Ada kabar baik sih, saya lihat di live itu ya. Itu kabar baik. Kadang-kadang ada apa? Khotbah-khotbah gitu kan. Itu kabar baik. Tapi selain itu semua kabar buruk. Padahal Anda harus memberitakan kabar baik. Terus bagaimana caranya memberitakan kabar baik kepada dunia ini yang sedang rusak dan bobrok, sedangkan Anda sendiri terkena masalah dan belum berkemenangan. Saya juga terkena masalah, tapi saya tahu saya memiliki pengharapan karena saya memberi pengharapan pada orang lain dan saya menerima pengharapan itu di dalam Yesus. Saya diberi untuk memberi pengharapan. Kemudian saya menerima lagi apa yang aku tabur aku tuai. Bukannya saya nggak punya masalah, setiap hari, setiap detik, setiap sekon di tempat saya ada masalah, dan masalah itu dalam tanda petik besar, tapi dalam tanda petik juga di dalam Tuhan. Kalau kacamata kita melihat kemuliaan Tuhan sangat-sangat kecil. Jadi tergantung dari cara pandang kita. Siapa yang tidak punya masalah? Semua yang di bumi ini punya masalah kan? Punya gaji 1 juta, kemudian punya masalah, waduh kok enggak 2 juta. Punya 2 juta masalah lagi kok enggak 3 juta gitu kan? 3 juta masalah lagi kok enggak 5 juta. Anak 1 dulu enggak punya anak, masalah lagi enggak punya anak. Begitu punya anak, punya masalah lagi kurang duitnya. Begitu punya anak 2. Kemudian ngurusi KB. Dan hati-hati dengan KB. Karena ada pembunuhan di dalamnya. Jadi kita mesti berjaga-jaga, KB mana yang boleh. Kan begitu kan? Banyak sekali masalah kehidupan itu, banyak sekali karena memang Anda ditaruh di bumi yang diacak-acak iblis. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus dosa Anda, sehingga Anda menjadi warga negara kerajaan surga. Anda sudah dibeli dengan lunas, Anda menjadi anak-anak kerajaan kemuliaan Bapa Yesus Kristus Tuhan. Dan Anda tetap dikirim di bumi dengan atribut surgawi untuk memenangkan setiap perbuatan iblis. Dan saya sangat suka memenangkan setiap perbuatan iblis harus sampai tunduk di bawah kaki saya. Entah masalah sakit, kantong kempes, kantong gede pun juga punya masalah kalau itu datangnya dari korupsi. Kantong gede pun punya masalah kalau itu untuk memperbesar perut. Akan mendatangkan masalah, benar? Benar ya? Kantong gede pun menjadi masalah kalau Anda main ke perjudian, kantong gede pun menjadi masalah kalau Anda datang kepada perzinahan dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Ya kan? Semuanya masalah karena iblis memang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan, berdusta. Itulah iblis. Mari kita baca di Matius 10. Judulnya hari ini Anda diutus ya. Diutus ke bumi. Benar kan? Warga negara kerajaan surga, punya KTP kerajaan surga tapi diutus di bumi. Ya, Matius 10. Sebentar saya carinya. Matius 10 ayat 16. Judulnya begini, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ini ditulis 2000 kira-kira kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Benar kan? Ini penganiayaan yang akan datang itu zaman dahulu juga semua rasul-rasul juga mengalami. Pada waktu itu mereka juga teraniaya, gereja Tuhan teraniaya. Kemudian sekarang Anda yang sudah hidup di dalam akhir zaman, Anda juga mengalami penganiayaan, dan penganiayaan itu pasti karena iblis. Orang berbuat dosa pun karena iblis. Semua titik tolaknya iblis. Adam dan Hawa
jatuh dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu diberesi oleh Tuhan pada waktu si Hawa mengatakan iblis yang mencobai aku. Pada waktu Adam ngomong, ini istriku, Tuhan nggak bikin solusi, nggak bikin keputusan. Karena semuanya itu arahnya dari iblis. Kok Tuhan izinkan? Itu masalahnya supaya tadi mengenal siapa Bapak kita, bahwa Dia sangat mengasihi dan memberi kemenangan. Anak kerajaan itu dari kemuliaan kepada kemuliaan diangkat. Kalau enggak ada kemenangan, enggak mungkin Anda naik duduk di tahta kemuliaan dari kemuliaan manusia ya. Sebagai manusia ilahi dalam Yesus, Anda enggak mungkin. Anda enggak mungkin jadi pemenang. Masa ada sih pemenang enggak ada peperangan? Benar kan? Peperangannya melawan apa? Bukan teror. Peperangannya melawan semua pekerjaan iblis yang terjadi dalam hidup Anda. Entah Anda sakit, entah Anda kena masalah anak, entah ada yang kena narkoba, entah ada yang kena PHK, entah ada yang dan yang lain. Termasuk kita-kita yang melayani pekerjaan Tuhan. Itu kena masalah terus tiap hari. Tapi bagaimana kita berkemenangan? Itu Tuhan memberikan tips yang bagus di antaranya. Sekarang kita baca di ayat 16 dari pasal 10 Matius. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16-nya berkata demikian, lihat aku huruf besar, yaitu Yesus, mengutus kamu. Ini kan kita yang baca ya. Ini bukan Rasul Paulus, Rasul Petrus toh yang baca. Bukan rombongan mereka tok yang baca. Tapi hari ini kita semua membaca. Tuhan mengatakan aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Tidak ada satupun yang tidak diutus. Karena Anda adalah warga kerajaan surga yang tinggal di bumi. Diutus ke bumi. Masih ada di bumi. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan. Ini Bapak kita ini gimana sih? Mosok kita ini kayak domba di tengah serigala. Gimana bisa berkemenangan? Benar kan? Coba Anda bawa domba kecil gitu. Ini masih domba. Kalau di kitab Lukas, anak domba. Anak domba itu bahasa ini apa? Ya anak domba ya. Kecil banget kan? Di tengah-tengah serigala apa enggak dilahap? Ini kira-kira nih salah enggak nih firman ini? Pasti benar. Yang salah itu pengertian kita. Sekarang pengertian ini harus ada menjadi pengertian kita. Kita masukkan dalam iman kepada pengertian yang benar. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, pakai sebab itu. Enggak diem aja Tuhan. Udah masa bodoh, enggak begitu. Sebab itu supaya kamu menang, kamu harus menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu harus menjadi bagian Anda dan saya. Apa itu cerdik? Apa itu tulus? Perkaranya kan begitu kan. Cerdik seperti ular. Kalau gitu kita lihat dong, ular dong, kita lihatin dong. Caranya gimana dia bisa cerdik gitu. Bukan seperti itu toh. Memang kita harus mengerti ular itu adalah tanda petik sama dengan iblis dan semua pekerjaan iblis. Benar kan? Benar ya? Semuanya mengaminkan enggak? Amin ya? Amin ya. Itu ular, semua perbuatannya, bisanya, belitannya, tipuannya, wah semua kecerdikan ular itu Anda harus ngerti. Kalau Anda enggak ngerti, bagaimana Anda bisa cerdik seperti ular? Bisa ngerti? Kalau Anda bodoh karena terlalu tulus seperti merpati, bodoh amat deh pokoknya aku Yesus. Mau ditimpa apa-apa enggak apa-apa dah pokoknya aku Yesus. Itu tulus seperti merpati. Tapi permulaannya cerdik seperti ular dulu. Supaya Anda mengerti apa yang diperbuat ular, kecerdikannya ular. Ulahnya ular Anda harus mengerti. Nah begitu Anda mengerti, aku ini ditipu, aku ini dicerdiki, aku ini digagai, aku ini diserang. Ini Anda jadi mengerti.
Anda mengerti perbuatan ular bukan karena Anda mau menjadi seperti ular. Tapi kecerdikannya itu seperti tingkah laku ular. Bukan berarti Anda menjadi munafik, Anda menjadi pendusta, bukan. Tapi tulus seperti merpati. Anda mengerti kecerdikan ular? Kemudian gunanya pada waktu Anda mengerti Anda sedang ditipu oleh ular. Orang ketipu biasanya ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya toh? Nggak ngerti, saya tuh bingung tuh kadang-kadang. Ini orang ini kok ketipu kok nggak tahu ya. Terus kalau ditanya, loh kamu kok bisa begitu kenapa? Lalai, lupa. Padahal ditipu iblis terang-terangan orang lain bisa melihat kalau dia ditipu. Dirinya sendiri nggak ngerti kalau dia ditipu. Benar kan? Banyak yang begitu kan? Saya ngomong begini. Mereka bos-bos kita yang di atas itu pada waktu korupsi ngerti nggak kalau mereka ditipu iblis? Nggak ngerti. Tapi dilakukan aja kan? Karena nggak ngerti kalau yang nipu itu iblis. Dipikir itu kepandaian. Dipikir itu pinternya pat-pat gulipat. Dipikir itu pinternya dia punya ilmu. Pada itu tipuan iblis sehingga bisa korupsi dan sebagainya, bisa berdalih dan sebagainya. Makanya sekarang kancah itu terjadi luar biasa, kekacauan yang luar biasa karena mereka ditipu iblis. Dan Anda bisa melihat di tayangan itu berita dari televisi itu adalah tayangan berita kabar buruk yang terjadi di Indonesia bahkan sampai ke ujung bumi bahwa semua sedang ditipu iblis. Anak-anak Tuhan pasti tidak bisa ditipu iblis. Benar? Sehingga nggak mau diajak-ajak korupsi. Semuanya ditipu iblis nggak? Berontak pada SBY. Dulu dipilih, sekarang dihancurkan kan itu. Saya nggak membela SBY, bukan. Saya hanya mau masuk dalam kebenaran firman. Benar? Pada bagian Anda hanya mendoakan. Bodoh amat dia berbuat ini. Ngerti itu sedang ditipu iblis tuh. Kemudian iblisnya disingkirin dari SBY kan begitu kan? Kemudian Anda berdoa untuk belas kasih Tuhan kepada SBY. Benar nggak? Benar nggak? Kira-kira kan seperti itu. Ini cerdik seperti ular. Malah Anda ikut-ikut, yuk bareng-bareng yuk kita berontak. Waduh gimana sih? Ayo kita berontak di Istana Merdeka. Sekarang kita minta dibebaskan untuk ibadah. Bisa ngerti? Padahal Yesus sudah memberikan kepada kita pengertian yang benar bagaimana jalannya untuk berkemenangan. Kuasai tawan kuasa orang kuat, baru kamu bisa merampas. Benar? Apa yang dirampas iblis, apa yang ditipukan iblis, kuasa orang kuatnya dulu ketahui. Itu apa sih roh yang ada di Indonesia ini? Baru setelah kuasa orang kuatnya kita hancurkan, rampas Pak SBY, rampas menteri-menteri. Nah demikian dengan Anda dalam keluarga. Ini apa sih ini kok terjadi kayak begini? Oh aku kemarin berbuat dosa, yaudah deh minta ampun deh. Benar kan? Orang Kristen kan begitu kan? Waduh Tuhan ampuni aku, kemarin aku nyuri. Kemarin aku korupsi di kantor kan begitu kan? Oh kemarin aku melirik perempuan, oh aku kemarin melirik laki-laki yang bukan suami atau istriku. Minta ampun, beres kan? Benar kan? Sudah gak ada hukuman lagi mestinya begitu. Kemudian jangan berbuat dosa lagi, kemudian mengerti ini ada tipuan si iblis, serang itu. Jangan pokoknya aku sudah bertobat. Hancurkan itu, kalau enggak keluargamu, lingkunganmu terkena serangan apa? Serangan korupsi, serangan kenajisan dan sebagainya. Oke? Ya, Anda harus mengerti hal ini. Sebab lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita lihat di Lukas, kitab Lukas. Ya, sama ini pasalnya pasal 10. 10 angka 10 Anda dan Tuhan. Benar? Tulus merpati, cerdik seperti ular karena Tuhan di atas segala-galanya. Kecerdikan ada di atas segala-galanya, yang ada hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya? Ketulusan juga ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kekudusan hanya dari Dia. Pasal 10 dari kitab Lukas. Yesus mengutus lagi 70 murid. Karena ini permulaan Yesus ada di bumi ini. Yesus mengutus 12, kemudian bertambah-tambahkan, terus mengutus 70 murid. Anda dan saya juga dari murid Yesus kan? Benar kan? Dan Anda di sini juga diutus. Ya, benar ya? Diutus ya.
Di bumi ini diutus, jangan lupa. Di bumi ini diutus. Benar gak? Karena Edennya udah diangkat oleh Tuhan. Tapi nanti Eden, Yerusalem yang baru akan turun. Benar kan? Yang nurunkan Anda oleh karena janji Tuhan. Bukan karena Anda gaya, enggak. Karena memang Anda diberi hak untuk menurunkan Eden. Yaitu menurunkan Yerusalem baru di dalam kehidupan Anda. Benar kan? Ya, baru diperbarui, hidupnya diperbarui. Yerusalem yang baru. Ya, itu ya. Ini 10, pasal 10 dari kitab Lukas. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian ayat 3-nya begini. Ayat 2-nya ya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaiannya di mana? Di bumi toh? Ya kan? Tuaiannya jiwa-jiwa kan? Bukan hanya jiwa loh. Kalau orang Israel dulu perang, itu harta jaranya diambil enggak? Ada yang barang-barang yang enggak benar, yang kotor, yang najis, yang menumpas, itu dibakar. Tetapi Tuhan juga mengatakan yang ini boleh diambil, dijarah. Begitu kan? Jadi pada waktu Anda menjarah jiwa, harta kekayaannya yang dari iblis itu Anda harus ambil karena itu harta kekayaan dari surgawi sebetulnya. Cuma iblis saja ngacoin. Benar ya? Bisa ngerti ya? Pasti Tuhan memberikan pengertian yang benar. Saya percaya Roh Kudus bekerja atas Anda dan Anda menjadi umat yang berkemenangan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya ngomong sama Tuhan, aku tuh tidak sempat. Saya tidak sempat baca firman karena layannya banyak banget. Sampai tadi malam sampai jam 10 saya masih melayani orang. Saya capek sekali. Tuhan, aku nggak ngerti lagi mesti bicara apa. Saya sebentar sama suami saya, duh ya ampun ini apa ini Tuhan mau bicara apa. Terus aku cuma berserah. Karena aku ini hanya alat. Yang mau ngomong itu Tuhan. Yang mau ngajar itu Tuhan. Yang mau membimbing Anda itu Tuhan. Cuma memakai mulut saya yang adalah manusia. Begitu. Supaya telinga Anda juga mendengar. Itu Tuhan mengatakan begini. Anda ini, gereja ini ada di mana? Ini. WTC. Tahu saya WTC itu baru tadi malam. Saya pikir tuh di ITC sana lah di mana gitu. Oh di WTC toh saya bilang gitu. Tadi malam saya tanya di mana itu kita di WTC. World Trade Center ya. Coba bayangkan. Anda ini di LG ya toh, lower ground. Di paling bawah kan? Ya kan? Anda mesti menyatakan kuasa kemuliaan Yesus dobrak lantai atas. Banyak perdagangan. Benar? Benar? Dan banyak perdagangan di tempat ini. Mereka ini memakai kuasa kegelapan, benar? Saya tidak ngomong Anda. Saya tidak ngomong siapa yang ada di sini. Saya tidak ngomong mereka yang membuka gereja di tempat ini karena Tuhan. Saya ngomong, Anda ini ditaruh sebagai anak domba di tengah-tengah serigala, atau enggak? Perdagangan seperti ini. Siapa yang memberikan berkat kepada mereka di luar Anda? Ada Sampukong, ada mana? Kawi apa? Gunung Kawi. Ada dukun. Begitu kan? Anda bisa lihat hanya di ambang pintu depan, ya, pintu depan rumah, pintu depan ruko, terus kemudian restoran-restoran, Anda bisa lihat apa yang mereka sajikan dan sebagainya. Benar? Benar enggak? Benar kan? Anda lihat atribut-atribut yang ada, benar kan? Ini pengelola sini ini yang dipercayai Tuhan. Gembala di sini yang dipercayai Tuhan. Tuhan cuma mengatakan, kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Cuma ada Yesus dalam hidup Anda. Karena anak domba sudah tersembelih bagi dosa dunia. Benar? Jadi Anda memenangkan daerah tempat ini untuk pemulihan. Karena Pak Niko juga bicara tentang pemulihan tahun 2010 ini adalah pemulihan kan. Tinggal sebentar lagi selesai tahun 2010-nya. Nanti tahun 2011 ada sesuatu yang lain. Saya dapatnya tahun 2011 itu pengurapan dahsyat. Tapi Anda dipulihkan dulu. Anda punya waktu. Sekarang bulan apa ya? Oktober ya? November, Desember. Benar kan? 2 bulan. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Anda memenangkan seluruh perdagangan yang ada di Indonesia ini. Kalau Anda tahu.
dan saya tahu pasti bahwa iblis sekarang udah gemetar atas kedatangan Anda di tempat ini. Anda hanya menginjakkan kaki dan setiap yang kau injak dengan kakimu Tuhan akan berikan kepada Anda. Benar? Itu janji, itu bukan kekuatan Anda dan saya, tapi itu janji Tuhan yang diberikan melalui firman, dan firman itu adalah Injil kekuatan Tuhan, adalah kabar baik bagi Anda, sehingga Anda hanya menerima dengan pengertian yang benar, hati percaya, mulut mengaku, ada kemenangan. Jadi masa antikris, Anda lolos. Karena masa antikris itu ada resesi dunia. Dalam hal keuangan nomor 1. Saya ngerti ya. Sekarang saya membacakan ini. Ayat 2 katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa pekerjanya? Ya Anda semua. Gembalanya siapa? Dengan semua diakon-diakonis yang ada, dengan pekerja yang ada, dan semua jemaat ini adalah pekerja. Karena Tuhan gak begini, yang ini pekerja, yang itu bukan, enggak, semua hamba kebenaran. Benar? Siapa yang bukan hamba kebenaran? Ada yang bukan hamba kebenaran? Tidak ada kan? Semua hamba kebenaran. Semua anak-anak kerajaan kemuliaan Bapa di surga. Maksud ada anak kerajaan diem aja? Ada musuh datang diam saja, tidak mungkin, tidak mungkin. Dan musuh Anda, musuh yang ada itu yang sekarang menimpa diri Anda. Mungkin ada yang sakit, keluarga yang sakit, mungkin PHK, mungkin tokonya kurang laku, mungkin ini dan itu karena banyak jin-jin yang nyedot milik kepunyaan anak-anak kerajaan surga. Benar kan? Mereka memperdagangkan dengan jin dan sebagainya, begitu ya. Saya tuh pernah doain tempat orang punya 2 ruko, yang satu kasihkan ke hamba Tuhan, yang lain di mana dari mana gitu, nggak bisa diapa-apain, dijual pun nggak laku. Yang satunya dikasih ke saya ngomong, saya nggak usah pakai gitu-gituan. Yang penting apa sih yang terjadi dari 2 ruko ini kok sampai seperti gini-gini ya? Ternyata ruko itu dipakai untuk nyimpen jin dari seluruh kompleks pertokoan itu, bayangkan. Gak laku, harganya 1 ruko berapa ratus juta, dijual 1/4-nya aja gak laku. Saya ngerti? Karena ternyata ngusirnya minta ampun. Tak usirin semua. Tapi gak mungkin juga. Kenapa? Karena mereka masih menjebak jin, lagi taruh di situ, habis diusir datang lagi. Mau dipakai untuk ibadah gak mungkin. Dikasih kepada hamba Tuhan, emang hamba Tuhan suruh dagang. Perang terus di situ. Bisa ngerti ya? Tapi saya yakin, terlalu yakin. Ini kalau orang yang mengerti, ini bisa berkemenangan. Karena Tuhan selalu memberi solusi untuk berkemenangan. Cuma kita telaten gak tanya sama Bapak, sama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Telaten gak kita merenungkan apa sih jalanmu Tuhan? Bagaimana caranya aku berkemenangan? Ini harus telaten. Setiap hari gak tidur, kadang-kadang jam 1 sudah bangun, jam 10 tidur, jam 1 sudah bangun. Ini cuma saya mau nelateni, telaten untuk tanya kepada Bapak. Untuk aku diterangi mata hatiku oleh Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan apa yang besok aku raih? Telaten saja. Dan Anda diberi mata roh seperti burung Raja Wali. Benar? Benar dong? Iya kan? Semuanya anak-anak Tuhan diberi mata roh seperti burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi, melampaui badai, dan bisa menukik ke bawah. Ngerti di situ ada makanan. Benar gak? Iya kan? Jadi selalu ada makanan. Selalu ada. Itu cara Tuhan. Tapi dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Diteguhkan lagi, bukan jadi domba tok, tapi anak domba. Lebih kecil lagi daripada yang domba. Bisa ngerti? Ini tidak bisa semua orang. Karena kitab Lukas itu kepada pribadi-pribadi pilihan.
lemah sekali, kelihatannya lemah sekali, tapi berkemenangan luar biasa. Dan bagaimana Anda bisa berkemenangan, kita baca selanjutnya ya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini maksudnya gini, wah udah nggak usah bawa duit, bukan itu maksudnya. Walaupun waktu itu diperagakan dengan seperti itu di alam fisik zaman dulu. Tapi sekarang artian dalam Roh Kudus, karena Anda dan saya juga sudah menerima Roh Kudus. Ini artian rohnya Anda harus mengerti. Tanpa membawa yang Anda andalkan dalam hidup Anda. Bisa ngerti? Pundi-pundi bekal itu andalan kita atau dalam perjalanan hidup? Ya enggak, Pak? Pak worship leader. Kan begitu kan? Ini semua yang kita andalkan seperti orang dunia andalkan itu tanggalkan. Kepandian Anda bukan gini, kalau gitu copot aja otakku biar bodoh, enggak begitu. Tapi tidak menjadi andalan. Anda yang S3, S3-nya tidak menjadi andalan gitu. Anda yang punya duit segudang itu tidak menjadi andalan. Supaya Anda bisa memandang pada Yesus. Saya zaman dulu tuh suka sekolah. Pokoknya sekolah aja. Sekolah apa aja tak jalani. Yang penting sekolah negara nggak bayar. Ikatan dinas, zaman saya begitu. Sekarang nggak tahu ada ikatan dinas atau enggak. Saya selalu cari sekolah yang ada ikatan dinas, yang tidak perlu bayar, walaupun harus kompetisi ya. Kompetisi harus memenangkan ujian. Karena hanya pilihan. Itu saya suka. Sangat suka. Ini tidak diandalkan, ini buang. Bukan berarti jadi goblok, enggak. Tidak menjadi andalan, tapi sudah menerima hikmat, benar? Ya, tidak menjadi andalan. Jadi andalannya hanya kepada Yesus. Ini ya. Ini jangan beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu ini. 1. Damai sejahtera bagi rumah ini. Pemulihan enggak? Pemulihan itu yang Anda harus kerjakan. Damai sejahtera dalam hidupku, damai sejahtera bagi istriku, damai sejahtera bagi suamiku. Itu bukan ngobrol tok, ngomong tok, damai sejahtera, shalom, shalom, shalom. Itu ya, saya kemanapun mengatakan shalom. Di telepon di rumah saya kalau berdiri harus shalom. Nomor 1 shalom dulu, berikan. Benar kan? Ini damai sejahtera. Jadi begini, ada masalah, bagaimana caranya masalah ini dibuang, diganti dengan damai sejahtera, karena ngerti bahwa Anda sedang diutus untuk menghancurkan iblis dulu yang bikin masalah. Bisa ngerti gak? Nangkep gak? Apa saya terlalu cepat ya karena saya memburu waktu? Bisa ngerti ya? Bisa ketangkep ya? Bisa ketangkep ya? Ya. Damai sejahteranya itu setelah masalah itu disingkirin. Nah masalahnya yang membuat masalah apa? Itu bukan gini, kantong kempes, langsung kantongmu ya kantongku ini tak buangi saja supaya kantongnya enggak kempes, bukan itu. Penyebab dari kantong kempes ini apa? Tanya Roh Kudus pasti diberitahu. Mungkin di PHK karena kurang pintar, mungkin di PHK karena ada yang lebih pintar, mungkin di PHK karena iri hati, mungkin di PHK karena Anda sudah berbuat dosa, kan begitu kan? Di berbuat dosa punya hukuman PHK, misalnya seperti itu. Nah inilah yang kita mesti hancurkan pekerjaan iblis ini. Kemudian aku sudah berkemenangan, ada damai sejahtera. Oke? Ya, ini penyakit apa? DBD itu sebetulnya penyakit sampar. Ini mestinya anak-anak Tuhan nggak boleh kena. Karena firman Tuhan di Ulangan 28 jelas bahwa anak-anak Tuhan itu akan dilindungi dari segala macam penyakit. Jadi kalau kena DBD itu sebetulnya Tuhan membuat supaya Anda tuh pinter. DBD itu apa? Demam berdarah toh. Sekarang kan merajalela itu. Itu Anda dibuat Tuhan pinter. Berarti Anda tahu bahwa ini kotor nih darahku ini. Apa yang aku perbuat kok membuat hidupku yang adalah darah menandakan kehidupan itu terserang sampar. Bisa ngerti ya? Kemudian dibersihkan loh. Tuhan ampuni dosaku, perjamuan kudus dan sebagainya. Kemudian tengkingin DBD, ya mungkin pakai infus dan sebagainya untuk mempercepat gitu kan. Nah begitu saja, terima kasih Tuhan aku sembuh, bukan karena sembuhnya. Karena ngerti penyerangan iblis harus keok. Ya begitu ya. Terus damai sejahtera.
Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka kamu salammu itu akan tinggal atasnya, berarti memberkati. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu, diberkati enggak Anda? Ya kan? Nolak. Saya kalau doa di rumah sakit atau apapun ya, banyak tuh orang-orang yang sudah hampir mati itu pasti panggil pendeta dong. Biasanya begitu. Panggil gitu, saya lihat ini orangnya punya iman enggak, nolak enggak, dan sebagainya. Kalau toh nolak, itu tetap Anda dan saya yang diutus itu tetap ditambah, didobelkan, dilipat kali gandakan damai sejahtera dalam hidup Anda dan saya. Itu so pasti. Jadi tidak usah kecewa kalau toh sampai ditolak oleh orang. Kan begitu ya? Ya kan? Ini bagi pekerja yang mendoakan orang, sering ditolak. Malah sering dihujat. Tapi ini justru kita ditambah-tambahkan damai sejahtera dalam hidup kita. Terus, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Kemudian, sebab ini yang kedua ya, yang pertama damai sejahtera, yang kedua, seorang pekerja patut mendapat upahnya, berarti Anda diberkati. Bukan berarti aku melayani kamu deh, aku duitnya berapa, enggak begitu. Berkatnya itu berkat damai sejahtera, kemenangan. Jadi jangan di sininya, jangan diset dengan duit. Ini berkat upah itu bukan berkat upah duit saja, tetapi kemenangan. Upah yang di surga ini yang kita terus tambah-tambahkan. Bisa ngerti ya? Makanya kalau ada hamba Tuhan, ngelayani begitu, orang kere begitu, udah nggak usah deh, karena nggak ada berkat. Karena di sini tertulis begitu, itu salah. Karena sesungguhnya upah itu adalah upah untuk kekekalan, itu yang nomor 1. Kalau yang ada di bumi ini, di dunia ini, Tuhan itu menyertai dengan berkat-berkat. Bisa ngerti ya? Jadi bukan pelayanan Anda menghasilkan upah berkat, bukan. Berkat yang ada dalam hidup Anda itu menyertai Anda. Kalau Anda mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semua akan dilimpahkan. Itu mengikuti kita, tidak kita raih di depan. Bisa ngerti? Bisa ngerti ya? Yang kita raih di depan itu adalah berkat dalam kekekalan. Kalau Anda sungguh-sungguh meraih dalam pengharapan seperti yang tertulis di warta jemaat, itu Anda memiliki berkat di bumi dan di surga. Double porsi. Itu yang diberikan kepada Anda. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Inilah yang diberkati kepada Anda. Apa saja yang diberikan dari orang itu, kita nikmati dengan ucapan syukur. Ini adalah berkat dari Tuhan. Terus kemudian, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Tuhan sudah dekat padamu. Ini yang ketiga, berkat yang ketiga. Kita menjadi saluran berkat bagi kesembuhan orang. Itu bukan hanya sakit penyakit doang, tapi sakit penyakit kanker kantong, sakit penyakit jiwa, sakit penyakit tubuh. Ini sakit penyakit, jangan dipikir sakit penyakit itu hanya kanker luar, hanya bisulen, hanya DBD dan sebagainya. Bukan itu. Tapi kalau orang itu di PHK nggak punya duit, Anda menyembuhkan dengan cara Anda berdoa, Anda menyembuhkan dengan Anda mengasihi, atau juga Anda rogoh kantong memberi. Benar? Saya ngerti. Kalau yang berlebihan beri. Ini Anda nanti baca di itu pengharapan yang itu bagus sekali. Ini harus terlaksana dari gembala Anda. Karena visi Pak Niko udah sampai di situ. Dan saya tadi pagi pas dapat ini, sama. Saya hanya meneguhkan visi yang Tuhan berikan kepada GBI. Diteguhkan. Ya. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa, kerajaan kebenaran, kerajaan penciptaan, itu sudah dekat. Berarti ada sesuatu yang akan diubahkan supaya kehendak Bapa atas penciptaan bumi dan langit dan isinya itu digenapkan melalui Anda dan di dalam kehidupan Anda.
Sehingga Anda tidak terkena ratap tangis dan kertak gigi lagi. Ini penghiburan itu harus mengalir, ada pengharapan. Terus kemudian 10, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Tuhan sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini pengharapan bagi kita. Tidak usah kecewa pada waktu Anda sedang melawan iblis. Kalau orangnya tidak mau dibersihkan dari iblis dan semua pekerjaan-pekerjaan ini nekat dikerjakan bersama iblis, mereka-mereka itu yang Anda layani. Anda mengucap syukur bukan gini, tak balas kamu. Ini firman Tuhan gini loh, tak balas kamu, biarin kamu seperti Sodom dan Gomora. Bukan itu. Bukan itu. Yang pasti iblis pasti hancur. Dan orang itu pasti diselamatkan. Bisa ngerti ya? Jadi ini balas dendam. Bukan. Tetapi kita ngerti, kamu ini pasti iblis hancur. Di rumah saya ada satu orang dari Kristen. Ditaruh di tempat saya karena mau kawin sama anak seberang. Kemudian keluarganya enggak rela, sudah hampir kawin di masjid. Keluarganya enggak rela, ditaruh di tempat saya. Orangnya pinter, S2 dari Amerika, taruh di tempat saya. Keluarganya bingung, segala macam cara dia nggak bisa kembali kepada Yesus. Keluarganya saya konselingin dan sebagainya sampai segala macam sudah saya konselingi, saya doakan, saya layani pelepasan, saya bikin rekonsiliasi dan sebagainya. Si anak ini malah kemarin tuh ada waktu Ramadan tuh puasa ya. Anaknya malah puasa di rumah saya. Tapi kita udah perangi semua, kita perangi dengan habis-habisan. Sampai ke Istiqlal, kemana-mana saya perangi. Saya lumpuhkan kekuatan-kekuatan Kedar. Penyembahan pada dewa-dewa mereka. Itu saya hancurkan semua, saya perang. Anaknya justru bukan menambahkan kebaikan. Dia malah puasa. Keluarganya ngamuk, marah, ibu tuh gimana sih? Baik-baik banget sih sama dia. Kok masuk puasa boleh? Emangnya dia tak kurung. Kemudian harus makan, nggak bisa. Kalian ini nggak yakin akan kuasa Tuhan. Bisa ngerti? Anda yakin nggak? Itu cuma lihat di mata. Itu cuma ejekan iblis tadi. Itu kecerdikan ular aja. Singa yang mengaum-ngaum. Tapi di sini Anda harusnya sudah yakin. Ini semua iblisnya si Kedar itu pasti sudah runtuh. Bukan Kedarnya runtuh kan? Iblisnya si Kedar itu pasti sudah runtuh. Ini yang harus kita yakini penuh. Sehingga kita punya pengharapan yang luar biasa. Pasti keok. Dan saya mengatakan begini, Tuhan kalau saya mendoakan satu orang ini sekian lama masih seperti itu. Saya tahu satu orang diselamatkan, seluruh Indonesia diselamatkan. Itu pengharapan saya, jadi saya nggak mau, ya udah deh, nggak udah. Karena saya punya pengharapan, satu ini ditaruh di rumahku. Indonesia ini dimenangkan. Saya ngomong begitu. So, semua pekerja-pekerja di tempat saya drill terus di hal iman seperti ini. Ayo terus kerjakan, kasih dia, kerjakan, kasih dia. Tidak diomel-omel, tidak dijelek-jelekin agamanya. Biarin aja kita kasih. Tapi di belakangnya kita teror dong. Masuk kita kalah sama teroris di Indonesia. Kita lebih daripada mereka. Tapi lawanmu bukan darah dan daging. Kemudian setelah itu beberapa lama setelah itu ada orang-orang dari Kedar minta dibaptis di tempat saya. Saya ngomong ini dia hasilnya. Tuhan tidak pernah membebaskan orang-orang untuk masuk ke neraka, tahu enggak? Tapi Tuhan punya akal, punya cara cerdik seperti ular melalui Anda dan saya. Untuk Anda sendiri dan saya berkemenangan, kemudian Anda dan saya diutus kepada setiap jiwa-jiwa. Ini yang saya dapat hanya dari tadi pagi. Firman ini yang diberikan kepada Anda. Anda berkemenangan, siapapun yang keluarga Anda atau Anda sakit, Anda tinggal hancurkan itu penyakit. Anda mesti berkemenangan. Itu tipu muslihat iblis. Benar? Anda yang kurang duit, hancurkan, Anda di WTC. Ini semua sebetulnya begini. Kalau kita lihat ya pekerjaan jinnya mereka itu yang dari Gunung Kawi dan Sampukong dan sebagainya itu, jinnya itu kemana-mana
Itu nyuri, yang dicuri itu miliknya anak Tuhan yang tidak pernah perang. Dicuri aja, dicuri kasihkan itu, curi kasihkan itu, duitnya ya itu aja yang beredar. Bisa ngerti kan? Yang dikorupsi kan yang beredar di Indonesia. Benar kan? Mestinya untuk rakyat semua, itu dikorupsi. Termasuk di sini ini. WTC ini juga begitu. Ini yang diambilin mereka tuh menyembah. Kemudian nanti jin-jinnya pergi ngambilin, nyuri. Kasihkan kepada yang nyembah dia. Anak-anak Tuhan kecurian, gak ngerti. Masalahnya cuma itu sebetulnya. Trik-triknya itu seperti itu. Saya ngerti. Ada tumbal nih, Indonesia kena tumbal gak? Kena, karena presidennya nyembah Nyai Roro Kidul kan begitu kan? Kena tumbal Indonesia. Kemudian pada waktu tumbal dikerjakan oleh Nyai Roro Kidul, tsunami kan gitu kan? Kuasa laut kan? Kuasa laut. Kena, dadat kena. Begitu kan? Jogja kena, ini kena, Lapindo Berantas kena, ini Aceh kena. Benar kan? Terkena gitu. Anda ngerti, ini tumbal ini. Kemudian Anda bergerak sesuai dengan firman. Anda patahkan kuasa tumbal, Anda hapuskan tumbal ini, minta belas kasih Bapak buat Indonesia. Di dalamnya ada Anda dan saya. Sehingga pada waktu naik kereta api nggak kena. Ada orang Kristen naik kereta api kemarin kena kan? Kereta api yang tabrakan tuh. Bisa ngerti, Anda bisa ngerti. Tanggap ya dalam hal ini. Anda berkemenangan. Sehingga ada damai sejahtera dalam hidup Anda. Karena Anda sudah berkemenangan. Sebelum Anda bertindak, Anda sudah berkemenangan. Sehingga di jalanan Anda tumbal, udah nggak kena. Karena memang Anda itu seharusnya tidak ada kutuk dan tumbal yang mengikat Anda. Bisa ngerti? Ini terjadi di mana-mana. Mulai sekarang Anda berkemenangan. Siapa yang keluarganya sakit? Gak ada ya, sehat semua. Puji Tuhan. Karena Pak Nikonya kuasa kesembuhan mengalir pada setiap jemaatnya. Jadi itu dinyatakan Tuhan dan itu digenapi kan? Ya, sakit kantong kering. Jangan malu nih. Jangan malu. Tips dari saya tadi, dari Tuhan, itu Anda kerjakan. Apa yang dicuri oleh jin-jin tumbal tadi, jin-jinnya yang menyembah tahu kan? Itu tahu, ya kan? Yang Gunung Kawi dan mana tadi? Ada Sampukong, Gunung Kawi, ya saya pergi ke daerah Jawa Tengah itu keliling itu ya. Itu kena semua itu. Ada ini macam-macam, mereka minta berkat. Di tempat-tempat keramat, benar kan? Itu sebetulnya jin-jin itulah yang keluyuran. Anak Tuhan yang nggak ngerti itu yang diambilin. Bisa ngerti? Bisa ngerti ya? Nanti Anda di rumah mulai bergerak, pintar Anda nanti. Bergerak, ini jin siapa ya? Oh itu. Jangan nuding tetangga lo, jangan lo ya. Jangan langsung liatin keliling-keliling gitu. Siapa yang ada tanda di depannya bukan minyak urapan, tapi tanda di depannya ada kantong merah. Jangan begitu. Bisa ngerti ya? Nanti Anda malah dilempar nanti. Tapi Anda sudah mengerti itu pasti ada. Kemudian Anda hancurkan kekuatan itu. Mungkin Anda tinggal di rumah nggak kelihatan, tapi mereka penyembah dan mereka yang lain pergi ke dukun dan sebagainya nggak kelihatan. Tapi Anda itu selalu gagal dalam keuangan atau pencurian dan sebagainya. Itu dari mereka-mereka ini. Dan Tuhan membuat supaya Anda itu berkemenangan, Anda itu pandai. Kita harus punya hikmat itu dan itu diberikan kepada Anda dan saya. Kepercayaan itu milik Anda dan saya. Kuasa itu milik Anda dan saya karena Tuhan yang memberikannya. Jangan ngerti ya? Saya kaget juga BTC. Tuhan mengatakan ini harus dimenangkan. Perdagangan di Indonesia harus dimenangkan oleh gereja yang diutus di tempat ini. Jangan ngerti ya? Itu yang Tuhan berikan. Luar biasa, Tuhan itu baik. Anda akan berkemenangan dalam banyak segi yang terjadi atas hidup Anda. Itu bukan musuh yang menghancurkan Anda, tapi itu musuh yang membuat Anda masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Anda berkemenangan. Sungguh Anda berkemenangan. Silakan Anda bangkit berdiri. Saya akan